Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Anggraini, NIM 120270008 dari Prodi Kimia TPB2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar yang telah saya buat, yaitu tugas besar pengantar komputer dan software yang ada perulangan, percabangan, dan array. Baiklah, di sini saya telah membuat dua program, yaitu program pertama yaitu program kimia tentang persamaan gas ideal, dan yang kedua yaitu program matematika tentang statistika. Baiklah, di sini saya telah membuat latar belakang dari program kimia, yaitu persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal pertama kali ditemukan oleh Emil Calperiron pada tahun 1834, sebagaimana kombinasi dari hukum Boyle dan hukum Charles. Persamaan ini umum ditulis sebagai PF sama dengan nRT, dengan P adalah tekanan mutlak pada gas, V adalah volume, N adalah jumlah partikel pada gas dalam mol, T adalah temperatur dan satuan Kelvin, dan R adalah konstanta gas ideal, dengan R yaitu 0,08205 L atm mol min 1 K min 1. Pengertian gas ideal adalah gas yang partikel-partikelnya tidak memiliki volume dan tidak saling tarik-menarik. Gas ideal memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdiri dari molekul yang bergerak secara acak dalam satu garis lurus. Yang kedua yaitu molekul bersifat sebagai bola yang rigid. Ketiga, tekanan dihasilkan dari tumbukan antar molekul gas dengan dinding wadah. Keempat, semua tumbukan yang terjadi baik antar molekul gas maupun dengan dinding wadah bersifat lenting sempurna. Yang kelima, suhu gas berbanding lurus dengan energi kinetik rata-rata molekul. Yang keenam yaitu gaya intermolekuler antar gas dapat diabaikan. Yang terakhir yaitu molekul gas itu sendiri diabaikan relatif terhadap volume wadah. Selanjutnya yaitu latar belakang dari statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Statistika merupakan ilmu yang harus dikuasai karena everything needs statistics. Gottfried Asselwall adalah bapak statistika. Di statistika ada salah satu rumus yaitu rumus median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari data. Rumus median dari data yang belum dikelompokkan, pertama, kelompokkan terlebih dahulu data yang dari terkecil hingga yang terbesar. Di sini saya telah mencantumkan rumus dari median atau nilai tengah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program kimia yang telah saya buat tentang persamaan gas ideal. Yang pertama, kita buat dahulu seperti biasa, include your stream using namespace std integer main. Di sini saya menggunakan pada sel 11 yaitu integer pilih x dan y. Selanjutnya, di sini saya telah menggunakan array pada sel ke-15. Dan selanjutnya juga pada sel 25, saya telah membuat output yang untuk membuat kita tuh memilih perhitungan mana yang akan kita inginkan. Gitu. Di sini saya menggunakan perulangan for, dan percabangan yang saya gunakan yaitu if, else if, else if, dan else. Itu ada pada sel ke-29, sel pada 43, 57, 72, dan 86. Di sini saya mengambil 4 rumus pada program hitung gas ideal. Yang pertama yaitu mencari nilai volume gas, ada di sel ke-29 sampai ke-40, dan yang rumus kedua yaitu mencari nilai besar mol gas, itu ada pada sel 43 sampai ke 54. Selanjutnya ada untuk mencari tekanan gas, itu ada pada sel 57 sampai 69, dan yang terakhir yaitu rumus mencari nilai suhu. Ini ada di 72 dan 83. Baiklah, kita run program yang telah dibuat. Nah, di sini telah muncul
kata kalimat yaitu selamat datang di program perhitungan kimia, program menghitung gas ideal. Di sini ada satu yaitu menghitung volume gas, yang kedua menghitung mol gas, yang ketiga menghitung tekanan gas, keempat menghitung suhu. Baiklah, menu perhitungan yang saya ambil misal di 2. Selanjutnya masukkan tekanan gas dalam ATM ke 1, kita masukkan misal 56. Terus volume gasnya 4, suhunya dalam Kelvin misal 35, dan terus di sini dia akan muncul yaitu nilai besar mol gas ke 1 tersebut adalah 78,0488 mol. Selanjutnya kita ke program kedua. Program kedua masih sama, kita menggunakan include. Yang pertama, include your stream using namespace, std, integer main. Di sini saya menggunakan perulangan for, dan percabangannya if else, if else. Di sini perulangan ada di sel 20, dan percabangan ada di sel 30 sampai ke sel 341. Di sini yang pada sel ke 21, saya memasukkan output nilai mahasiswa yang akan dicari. Selanjutnya kita run programnya. Di sini ada kalimat selamat datang di program perhitungan matematika. Data nilai mahasiswa TPB 2. Silakan masukkan banyaknya data nilai mahasiswa TPB 2. Misal, kita memasukkan data mahasiswa yang ingin kita cari yaitu sekitar 6 misal. Nilai mahasiswa pertama misal 67. Terus nilai mahasiswa kedua kita masukkan misal 59. Nilai mahasiswa ketiga misal 87. Nilai mahasiswa keempat 9. Nilai mahasiswa kelima 87. Dan yang keenam misal 79. Selanjutnya dia akan muncul yaitu nilai maksimum dari nilai mahasiswa ke-6 ini yaitu 59. Nilai minimumnya 59, nilai maksimumnya 87, dan nilai median atau nilai tengahnya ada 78. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang flowchart yang saya buat. Yang pertama yaitu ada flowchart program pertama yaitu tentang program kimia. Di sini saya telah membuatnya. Pertama kita masukkan integer, terus output, terus array. Di sini array-nya kita pakai real. Terus masukkan output. Terus kurang lebih seperti ini. Di sini kita juga menggunakan assignment untuk menjalankan program. Terus di sini kita menggunakan for, if, else, if. Lebih seperti ini. Kita kecilin biar lebih jelas. Dan ini programnya. Flowchart yang telah saya buat. Kurang lebih seperti ini. Di sini kita bisa membuka jendela untuk C++. Ini programnya. Dan program C++ yang telah kita buat
program flowchart maksudnya yang telah kita buat dan kita masuk jendela ke C++-nya. C++ yang ada di flowchart ini sama dengan dev C++ yang kita buat, program C++ yang kita buat. Selanjutnya kita run. Misal kita pilih menu yang tidak ada di perintah, misal nomor 6. Maka dia akan muncul seperti ini. Terima kasih telah menggunakan program ini, maaf input tidak dikenali. Kalau misalkan kita run atau memasukkan data yang tidak diperintahkan gitu. Kalau di sini tadi kan kita masukkan data yang diperintahkan gitu. Selanjutnya kita ke program 2 yaitu program matematika. Sini kita telah membuat C++-nya, bentuknya seperti ini kurang lebih. Ya, pakai integer, terus kita output, input, terus real array-nya. Kita masukkan for, terus f, gitu. Coba kita run. Ya, akan masukkan banyak data dari mahasiswa, kita masukkan 4. Ya, mahasiswa ke-1, 45. Kedua, 67. Yang ketiga, 98. Dan yang nilai keempat, yaitu 87. Nah, maka dia akan muncul nilai minimum 45, nilai maksimum 98, nilai mediannya 56. Baiklah, inilah program yang telah saya buat. Yang mulai dari flowchart yang program kedua, terus flowchart program pertama, lanjut ke C++ program pertama tentang perhitungan gas ideal, persamaan gas ideal, terus matematika program keduanya, dan latar belakangnya. Baiklah, inilah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.